Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudar alladzi baina jumada wa sya'ban. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Yasmin, saya pernah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali bermuajahah dalam kesempatan thalabul ilmi ini, yang mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita lakukan hari ke hari terus meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal, dan juga kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabtu kita pada hari ini adalah merupakan Sabtu pertama kita di bulan Rajab, ya. Tanggal 6 Rajab 1444 Hijriah. Rajab ini adalah merupakan satu bulan yang disandarkan dalam hadis Nabi kepada mudor, makanya disebut dengan Rajab mudor. Kenapa disandarkan kepada Rajabul mudor? Karena salah satu kaum kabilah yang sangat memuliakan bulan Rajab itu dikenal dengan suku Mudor. Jadi suku Mudor itu adalah suatu suku yang selalu mengagungkan tentang bulan Rajab. Bahkan terkenal mereka itu selalu melakukan atiroh. Atiroh itu melakukan sembelihan ketika menyambut bulan Rajab. Nah, bagaimanapun nama Rajab juga memang Rajaba yurajibu, artinya adalah yu'atimu. Itu bulan yang memang agung, bulan yang memang mulia, bulan yang memang istimewa. Nah, di antara keistimewaan Rajab itu, dia disebutkan oleh Rasulullah termasuk satu dari 4 bulan haram. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat yang ke-9 ayat 36, bahwa hitungan bulan di dalam kitab Allah itu memang ada 12. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi di antara 12 itu minha arba'atun hurum. Ya, ada 4 bulan haram. Hurum itu jama dari kata haram. Jadi singularnya adalah haram. Haram itu kata dasarnya dari kata haruma. Haruma yahrumu hurumun atau hurumun atau hirmatun. Itu artinya adalah pelarangan. Jadi haram itu artinya pelarangan. Jadi dari situlah muncul kata haram. Atau isim makan dan zamannya, kata tempat dan kata waktunya adalah mahram. Mahram itu artinya
waktu yang dilarang atau tempat yang dilarang. Isim fa'ilnya muncul kata harim. Ya, kalau kita suka bilang harim, orang Arab itu harim saya gitu. Ya, harim itu artinya orang yang dilarang. Dilarang disentuh sama orang lain gitu ya maksudnya. Kadang-kadang muncul juga dengan kata ihram. Kalau ihram ini sering disebutkan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram itu artinya apa? Takbir pelarangan. Jadi yang sebelumnya dibolehkan makan, minum, ngobrol, angkat telepon, kalau sudah takbiratul ihram jadi apa? Dilarang. Makanya disebut dengan takbir pelarangan. Makanya sholat itu kata ulama Imam Ar-Rafi'i adalah as-sholatu huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisara'itin mahsusatin. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i, sholat itu adalah ucapan, perbuatan muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa muftatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Jadi definisi sholat itu begitu, dibukanya takbir, ditutupnya salam. Jadi kalau belum takbir itu belum sholat. Dan takbir yang rukun itu namanya takbiratul. Jadi kalau sudah takbiratul ihram itu takbir pelarangan, takbir pengharaman. Jadi kalau lagi sholat sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, handphone bunyi, diangkat, Allahu Akbar, batal itu. Atau misalkan diangkat dia ngomong lagi sholat, batal. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram handphone bunyi diangkat dulu nggak jadi masalah. Itu namanya takbiratul ihram. Atau kalau haji namanya kita ada ihram. Ihram itu artinya adalah menyengaja untuk haji dan umrah. Maka saat itu kita kalau sudah ihram diharamkan ar-rafas, al-fusuq, al-jidal. Diharamkan kita rafas, berkata kotor, fusuq, jidal, dan hal-hal lain. Itu satu akar kata semuanya dengan kata haram. Nah, kalau kata haram itu disandarkan kepada tempat ataupun waktu, misalnya kalau kepada tempat namanya al-dur haram, bumi yang haram, artinya bumi yang dilarang bagi orang kafir karena dia suci. Tanah yang dilarang bagi orang kafir karena dia suci. Maka Mekah disebut dengan tanah apa? Tanah haram. Bisa tanah yang dilarang, bisa tanah yang suci. Nah, di dalam ayat yang kita bahas tadi, kata haram disandarkan dengan kata waktu, yaitu ashurul haram, bulan-bulan haram. Artinya bulan haram itu bulan apa? Bulan yang dilarang. Nah, jadi begitu. Bulan haram itu adalah bulan yang suci. Cuma kita bulan suci itu populernya apa? Ramadan. Harusnya selamat datang bulan suci Rajab, selamat datang bulan suci Dzulqa'dah, selamat datang bulan suci Dzulhijjah, selamat datang bulan suci Muharram. Tapi kita itu kadang-kadang marhaban, selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, itu harus populer. Itu harus populer. Jadi supaya kita itu pas bulan haram ini juga semangatnya itu seperti menyambut semangat bulan apa? Ramadan. Karena kita bahas nanti bagaimana pandangan para ulama tentang bulan haram ini, termasuk Rajab. Jadi begitu. Jadi kalau dia disandarkan dengan waktu namanya ashurul hurum, itu artinya waktu-waktu bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Fala tajlimu fihinna anfusakum. Dilarang melakukan kezaliman di bulan itu. Ini kita akan bahas tentang karena kita berada di bulan. Karena bagian daripada kisah dalam Quran juga ada nama-nama bulan ya. Harus dipopulerkan nama-nama bulan dalam Al-Quran. Walaupun kalau dalam
memang secara tekstual ya, secara tersurat bulan yang disebutkan langsung ya oleh Quran itu namanya adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau bulan yang lain nggak disebutkan langsung, disebutkan juga adalah tadi bulan-bulan haram, tapi nggak disebutkan satu-satunya. Hanya Ramadan yang disebutkan secara tersurat di dalam Quran, Syahrul Ramadan. Karena memang Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa, dahsyat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rajab itu disebut dengan bulan haram? Kenapa Rajab itu disebut dengan bulan haram? Ya, jadi apa sebabnya? 5 sumiyat hajil asyur al-badrul hurum. Salah satunya adalah tentang Rajab. Begini, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, ikhtasallahu arba'ata ashhuri ja'alahunna hurman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala dhanba fihinna aqdam wa ja'ala al-amal salih wal ajra al-aqdam. Qala Ka'ab ikhtara Allah zaman fa ahibbuhu ila Allah al-ashhurul hurum wa qad ruya marfu'an. Jadi kata Abi Thalhah begini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah mengkhususkan kepada 4 bulan itu sebagai bulan haram itu dan mengagungkan itu disebabkan karena dosa yang dilakukan pada bulan-bulan itu adalah termasuk dosa yang besar, dan amal soleh yang dilakukan pada bulan itu adalah termasuk amal soleh yang besar juga pahalanya. Jadi fala tazlimu bihinna anfusakum, itu larangan berlaku zalim pada bulan itu adalah karena kezaliman pada bulan itu kalau dilakukan dosanya lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Jadi bukan berarti di bulan yang lain boleh melakukan dosa. Jadi dikatakan dia bulan haram karena ada kekhususan. Dikatakan dia bulan haram karena ada keistimewaan. Nah, apa bentuk keistimewaannya? Satu, dosa-dosa di pada bulan itu adalah tidak seperti dosa di bulan lain dosanya, dan amal soleh pahalanya tidak seperti pahala pada bulan lain. Jadi di bulan ini pun harus diagungkan, makanya harus diistimewakan. Karena kata Ibnu Rajab al-Hambali bahwa amalan seorang hamba itu, nilai kebaikan seorang hamba itu punya nilai plus di sisi Allah bisa disebabkan karena 2. Kalau ditambahin dengan kaidah fikih karena 3. Jadi kita punya nilai yang lebih ketika melakukan amal sesuatu dan punya dosa yang lebih ketika melakukan sebuah kemaksiatan, itu disebabkan karena 3. Jadi amal soleh dilipat gandakan karena 3. Apa yang pertama? Disebabkan bisa babil zaman, disebabkan karena waktu. Jadi satu zaman, waktu yang khusus, waktu yang mulia, waktu yang istimewa, menyebabkan amal-amal kita menjadi istimewa. Nah, kayak bulan Rajab ini kan, kita baru ada di bulan Rajab hari yang ke. Jadi apa yang kita lakukan semuanya istimewa. Ngaji kita hari ini, Sabtu ini dengan Sabtu kemarin berbeda, istimewa. Sholat kita pada hari ini dengan sholat kita di bulan lalu berbeda nilai. Sedekah kita di bulan ini 1 bulan ke depan dengan bulan yang lalu berbeda. Kenapa? Sebab istimewanya waktu, istimewanya zaman menyebabkan terjadi istimewanya amalan seseorang. Makanya orang-orang dulu salafus saleh begitu dia masuk bulan-bulan haram itu sangat luar biasa. Nah, sama kezaliman juga pada bulan ini dosanya lebih besar dibandingkan kezaliman di bulan lain. Ini namanya disebut dengan Ashurul Haram itu sebab menjadi amal itu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, terus yang kedua adalah bisa babil makan. Dengan sebab makan, sebab tempat. Jadi syarqul makan, mulianya tempat menyebabkan amalan kita pun menjadi mulia, menjadi istimewa.
Sholat di Masjidil Haram itu berbeda dengan sholat di Masjid Al-Falah. Disebabkan karena apa? Karena tempatnya. Sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di Masjidil Haram berbeda juga karena tempatnya. Di Masjidil Haram satu rakaatnya berapa? Berapa Pak? 100.000 rakaat dibandingkan di Masjid Al-Falah. Ya, di Masjid Nabawi berapa? 1.000 dibandingkan di Masjidil Haram. Jadi itu berbeda karena tempat. Atau sholat kita di rumah dengan di masjid beda nggak? Beda. Karena tempatnya. Jadi tempat yang mulia menyebabkan amalan-amalan biasa kita pun menjadi istimewa. Bisa makan disebabkan karena mulianya tempat. Nah, jadi amalan itu begitu. Nah, yang ketiga, bisyarfin biqadril masyaqqah. Amalan itu punya nilai plus disebabkan karena kadar kesulitan. Makanya kalau pekerjaannya semakin sulit, biasanya upahnya semakin apa? Semakin besar. Makanya kerjaan-kerjaan yang sulit biasa bikin profil itu beda dengan yang nembok biasa. Kerjaan-kerjaan yang rumit, yang sulit pahalanya gede. Ya, sama amal itu semakin sulit kita lakukan, maka semakin besar pahala. Apa yang menyebabkan sholat 2 rakaat kita Pak subuh lebih baik daripada ribuan rakaat malaikat? Saya tanya, apa kira-kira? Kita sholat 2 rakaat subuh, malaikat sholat 1000 rakaat misalnya. 1000 rakaatnya umat Rasulullah lebih baik dari 2 rakaatnya umat Rasulullah bisa lebih baik dari 1000 rakaatnya malaikat. Apa saya tanya? Apa sebabnya kira-kira? Malaikat itu mau 1000 mau 2000 nggak ada hawa nafsunya Pak. Ya gampang bagi dia. Kita mau 2 rakaat subuh itu Pak berat. Belum istri megangin terus kadang-kadang. Belum mata berat banget meleknya, belum dinginnya gitu. Makanya kan azan itu kan as-salatu khairum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jawaban kita, tidur lebih enak daripada salat. Kan begitu ya? Kan jawaban hawa nafsu kan begitu. Kalau salat lebih baik daripada tidur, hawa nafsu jawabnya apa? Tidur lebih enak daripada salat. Ngaji lebih baik daripada ngopi di rumah. Tapi kan apa kita? Ngopi di rumah sambil nonton TV lebih enak daripada ngedengerin ustaz ceramah. Kan begitu ya? Jadi hawa nafsu itu selalu gitu. Makanya dorongan hawa nafsu itu selalu bertolak belakang dengan apa? Dengan ibadah. Makanya disebut dengan sesuatu yang disebut dengan maksiat itu ketika bertentangan dengan ibadah. Jadi begitu. Jadi 2 rakaatnya umat Rasulullah SAW itu lebih baik dibandingkan 1000 rakaatnya malah. Kenapa? Malaikat 1000 rakaat, 2000 rakaat nggak ada hawa nafsu, nggak ada hambatan. Tapi kita mau 2 rakaat, hambatannya banyak, perjuangannya luar biasa, makanya nilainya lebih. Dan subuh ini kan rakaat yang paling sedikit Pak, dibandingkan 4 sholat lainnya, dibandingkan zuhur, dibandingkan asar, dibandingkan apa? Isya, dibandingkan maghrib. Tapi kenapa dia 2 rakaat, tapi lebih besar pahalanya dibandingkan 4 sholat lainnya? Isya saja 4 rakaat setengah malam suntuk. Untuk asar dan zuhur nggak ada penjelasan itu. Tapi untuk subuh Rasulullah jelaskan lebih baik daripada apa? Sama dengan ibadah. Padahal cuma berapa? 2 rakaat. Kenapa? Karena sulitnya. Karena sulit. Makanya ada seorang ulama pergerakan mengatakan seandainya sholat subuhnya kaum muslimin seperti sholat Jumatnya, sebagai tanda apa katanya? Kebangkitan umat. Jadi kalau misalkan sholat subuhnya baru 2 baris, baru 2 saf, itu kayaknya bangkitnya itu kita mesti jauh panggang dari api. Apalagi tempat-tempat yang lain. Di sini masih ada 5 saf. 1 safnya berapa ya? Hah? 25. Kalau kali 5 berarti udah berapa? Masya Allah. 125. Pantas Yasmin ini agak adem kalau masuk sini, adem, tenang gitu.
Subuhnya aja udah 125 orang yang berjamaah. Atau nggak tahu hari Sabtu doang nggak ini? Dengan Minggu kayaknya itu. Hari lainnya bersatu kemana-mana gitu ya. Jadi ini penyebab amal itu punya nilai plus. Qadril masyaqqah, tingkat kesulitan. Makanya semakin sulit melakukan sesuatu, itu nilainya semakin besar. Jadi kalau Bapak sulit belajar tahsin, Pak, itu pahalanya gede. Kalau sulit belajar bahasa Arab, pahalanya apa? Jadi mikirnya aja itu menghapuskan dosa itu. Ini kayaknya isim domir atau ini isim johir kayaknya. Ini mustatir atau domir mustamir nilainya. Ini apa nih? Yang kayak hafal-hafal. Itu diampuni dosanya itu gara-gara begitu. Jadi ini semakin sulit semakin bersyukur. Alhamdulillah belajar bahasa Arab nggak paham-paham. Alhamdulillah. Pahalanya apa? Jadi kita harus nujun terus, Pak. Jadi semakin sulit melakukan sesuatu, nilainya semakin besar. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Ujrah itu, nilai itu, pahala itu sangat bergantung tingkat kesulitan. Jadi ini amalan sesuatu. Bulan haram ini pun seperti itu. Bulan haram seperti itu. Jadi makanya dia dikatakan dengan bulan haram disebabkan karena nilai-nilai amal di bulan ini dilipat gandakan dan nilai-nilai dosa pun, perbuatan maksiat pun itu dilipat gandakan juga dosanya. Makanya Rajab ini nama lainnya kata ulama adalah disebut juga dengan Syahrun Munsilul Asinah, di bulan yang tanpa besi itu tanpa senjata, atau Syahrul Asom, bulan yang tuli karena saking heningnya dari perdebatan dan keributan. Itu nama lainnya. Wa dzakara ba'dhum anna syahrul Rajab ya arba'ata asyhar isman. Bulan Rajab memiliki 14 nama. Syahrullah wa Rajabul Mudhar wa Munsilul Asinah wal Asam wal Asam. Bulan tanpa besi, maksudnya tanpa senjata. Bulan tuli, bulan Asob. Asob itu bulan untuk meraih pahala. Bulan Rajab itu. Jadi Munsilul Asinah itu enggak ada suara besi. Maksudnya enggak ada suara-suara nyaring ribut gitu. Kalau di rumah enggak ada suara panci jatuh gitu loh. Enggak ada suara piring pecah gitu. Ini di rumah panci gombreng lagi misalkan, piring pecah misalkan, enggak tahu lagi ngapain. Nah, bulan itu ada bulan Al-Asam, bulan yang tuli. Tuli itu maksudnya kedamaian. Bulan yang betul-betul harmonis, bulan yang betul-betul dilarang untuk cekcok dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita satu sisi kita tahu bulan haram, di sisi lain kadang-kadang keluar dari esensi. Kalau di bulan Rajab itu biasanya cekcok mulu kan. Betul nggak Pak? Kalau di bulan Rajab umat ini cekcok nggak kira-kira biasanya? Ya, cekcok kadang-kadang. Tapi nggak tahu cekcoknya di medsos doang kan. Kalau di kita mah enggak kan. Kadang-kadang kan yang di dunia manya dengan di dunia nyata rame di dunia nyatanya nggak rame. Al-asam, tenang, keluar dari perdebatan, kita harmonis, kita ini bulan al-asam. Asam itu mesti tuli, nggak kedengaran lagi ribut-ribut yang menyebabkan terjadinya disharmonis ketika terjadi di bulan apa? Istri ngomel, bilangin Pak, maaf bulan Rajab itu haram, bulan haram. Suami ngomel, istri juga tinggal bilang aja bulan haram gitu. Bulan tuli, hening, tidak terdengar apa-apa gitu. Itu asom namanya. Makanya ada ulama punya julukan al-asom. Siapa namanya? Ada ulama punya julukan al-asom. Siapa namanya? Hatim al-asom. Hatim yang tuli. Kenapa Hatim dijuluki al-asom? Jadi seorang ulama namanya sebetulnya al-Hatim, tapi populer di dalam sejarah itu namanya Hatim al-Asom, Hatim yang tuli. Kenapa dia dikatakan dengan tuli? Ya, sebetulnya bukan tuli beneran. Ya, jadi pas ketika itu Hatim al-Asom itu sedang berada di satu tempat. Di tempat itu ada juga perempuan. Nah,
kemudian perempuan itu kentut Pak. Kentutnya ada bunyinya, tut gitu. Hatim seorang ulama itu ada di sampingnya. Bahasa kitanya ngentutin ulama gitu. Nah si perempuan itu nanya, pas ketika nanya, kamu ini dia pura-pura. Jadi kayak tuli. Si perempuan tuh, alhamdulillah aman. Berarti dia nggak ngedengar kentut yang tadi gitu. Padahal kalau dia berpikir dia nggak ngedengar kentut, tapi dia kan pasti mencium bau gitu misalkan. Alhamdulillah. Jadi hakim itu dalam rangka dia untuk menjaga kehormatan perempuan itu, dia sampai rela disebut dengan al-asal, orang yang tuli, pura-pura tuli untuk menjaga kehormatan perempuan. Pas ketika ditanya, dia pura-pura nggak ngedengar pertanyaan itu. Pasti perempuan itu menanya, tes dia nggak ngedengar, dia lega. Ternyata dia tuli, tidak mendengar kentut aku tadi ya gitu. Maka dia dijuluki dengan hakim al-asal demi menjaga kehormatan seorang perempuan tadi. Ya, begitu ulama ya, menjaga kehormatan orang lain. Ya kita mah kadang-kadang nggak ngedengar pun kepo yang ngadenge wae. Ngomong apa sih? Kepo wae kadang-kadang. Ini mah udah ngedengar pun dia pura-pura kagak dengar. Itu bulan al-asal. Jadi Rajab itu begitu, Pak. Bulan al-asal. Ya bulan yang tuli. Jadi ini satu keistimewaan Rajab adalah merupakan syahrul haram. Dikatakan syahrul haram, fala tajlimu fihinna anfusakum. Dilarang kita melakukan kezaliman. Dilarang melakukan kezaliman artinya ada perintah kita melakukan berbagai macam kebaikan. Karena dalam kaidah fikih begitu, Pak. An-nahyu an syai'in amrun bididdi. Jadi larangan terhadap sesuatu itu menunjukkan al-amru bididdi, perintah sebaliknya. Jadi kalau dilarang berlaku zalim berarti perintah berlaku baik. Al-amru sama kayak gini. Al-amru bi syai'in nahyun bididdi. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan sebaliknya. Nah, larangan terhadap sesuatu berarti perintah sebaliknya. Dilarang berlaku zalim berarti perintah berlaku kebaikan. Jadi kaidah fikih melakukan itu. Kaidah fikih menyebutkan tentang itu istilahnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ya Rajab itu keistimewaannya dia adalah merupakan Syahrul Rajab miftahu asyhuril khairi wal barakah. Dia adalah merupakan bulan pembuka kebaikan, bulan pembuka keberkahan. Ya jadi bulan pembuka kebaikan, bulan pembuka keberkahan. Bahkan qala Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, berkata Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Saban syahrul saqi zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Ramadan, bulan Saban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman. Jadi kalau mau panen Pak, nanam dulu Pak. Ini kadang-kadang nanam kagak, nyiram kagak, pas berbuah dia yang panen duluan gitu. Ya, ini kacau dia. Dia kan nanam jambu, dia nggak nyiramin jambu, pas jambunya berbuah dia yang panen duluan. Panen mau, nanam kagak. Ini kan kacau dia begini. Makanya bulan Rajab itu bulan kita tanam dulu di sini gitu. Makanya wajar para sahabat itu kadang-kadang persiapannya 3 bulan. Sekarang kita tanam kebaikan. Miftahu asyhuril khair. Dia adalah bulan pembuka kebaikan, pembuka keberkahan. Makanya salah satu doa yang populer untuk Rajab, walaupun doa ini ada yang mengatakan sanadnya kurang kuat. Warawa Zaidah bin Abi Ruqad an Ziyad an-Namiri an Anas qala kana Rasulullah idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya. Jadi salah satu doa. Ya ada yang mengatakan ini bahwa hadis ini kan dhaif. Ya, tapi kan doa itu kan boleh. Ya. Karena di sini tidak ada tidak ada dasar kita untuk melakukan ibadah. Karena kalau ibadah itu maksudnya kan ya doa mah pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Kita kadang-kadang aneh. Nggak boleh itu, hadisnya dhaif. Terus doanya kayak gimana? Udah doanya, ya Allah berikan saya kemampuan keberkahan.
Ai ente nyin sorangan menang, ai ulama misalkan geus aya hadis teu meunang, ente salah aku mah gitu. Kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang gitu ya. Enggak boleh itu doanya gitu. Bahkan doa itu Pak, para ulama itu apa namanya? Ya. Kalau doa itu yang paling baik itu adalah iktibas. Di dalam ilmu balaghah itu ada namanya al-iktibas. Iktibas itu dia memasukin lafaz-lafaz dari Quran maupun hadis dalam doa kita. Nah, jadi iktibas itu artinya memasukin ya lafaz-lafaz, kalimat-kalimat dari Quran, kalimat-kalimat hadis di dalam ucapan kita. Contoh misalkan kita kalau misalkan mau ceramah kan suka ada pembukaan. Pembukaan itu muqaddimah. Kalau misalkan khotib itu muqaddimah. Kadang-kadang banyak yang muqaddimahnya nggak diajarkan Nabi, tapi bukan berarti haram itu. Itu iktibas. Misalkan saya baca Alhamdulillah, setelah Alhamdulillah siapa? Saya kutip misalkan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Itu namanya iktibas. Dan saya bukan sedang baca Quran gitu, paham nggak Bang? Misalkan Bapak ngedoa, ngedoa Allahumma ij'alna minadz-dzakirin waj'alna minasy-syakirin. Dzakirin syakirin bahasa Quran diambil sama kita gitu. Itu sedang bukan baca apa? Sedang bukan baca Quran, kita sedang apa? Dan sebaik-baik ucapan siapa? Ucapan Nabi dan ucapan Quran. Nah, ulama itu saking dia tabarrukannya, maka iktibas diambillah dari Quran, dari sunnah dalam doa dia. Nah, jadi begitu Pak, itu namanya al-iktibas. Ya, itu dalam bahasa ilmu balaghah kayak begitu. Ya, kalau nggak ngaji balaghah ya kadang-kadang langsung diambil nambah-nambahin kayaknya di dalam Quran kayak. Bukan begitu. Atau alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang paham kan kayak begitu, pembukaannya itu disesuaikan dengan kondisinya. Ini mau ceramah apa, pembukaannya apa. Nah, itulah para ulama begitu cara begitu. Kalau kita kan dihafal, pokoknya eta we. Kematian eta, lahiran eta, terus naon deui? Hitanan eta, kawinan eta. Terus Maulidan eta 17 Agustusan lalu dia hafal eta-etana pembukaanna gitu masalahnya. Karena dia hafal itu nah, tapi kalau misalkan kita paham ya bisa bervariasi disebabkan kenapa? Karena oh ini kondisinya ini, oh begini, ini kondisinya begini dan sebagainya. Nah, itu namanya iktibas dalam menyusun sebuah kalimat. Nah, doa pun begitu. Jadi doa pun begitu. Maka saya kadang-kadang kalau ini doa kayak begini, kok ada campur ini bukan itu namanya iktibas. Jadi ulama itu dia lebih baik ambil dari kalimat-kalimat Quran dan hadis daripada dia membuat sendiri. Kemudian dirangkai dalam sebuah doa. Jadi begitu. Itu ada ilmunya seperti itu ya Pak. Kita kadang-kadang kalau doanya ini dibantah, terus doa yang benar apa? Pokoknya doa saya misalkan. Kita kan biasanya mau puasa nih. Nggak boleh pakai nawaitu sama gue cek anak-anaknya. Terus niatnya gimana? Dalam hati. Caranya udah niat aku puasa. Yang iya dipijen manehna nyin sorangan. Udah niat aku puasa we gitu. Yang ini dibuang sama dia bikin sendiri gitu kadang-kadang. Ini kan apa namanya? Rancu namanya. Rancu. Ya kalau kata Wahbah Juhaili kan niat ini kan ada mahalun niat, ada yang disebut dengan kaifiyatun niat. Itu di dalam fikih Islam wajilatuhnya Wahbah Juhaili kan ada mahalun niat, tempat niat, ada cara niat. Pertanyaan anak, ya niatnya gimana? Itu sedang menanyakan tempat niat atau cara niat? Hah? Kita jawab niatnya di hati. Anaknya caranya gimana? Di hati. Caranya Pak, di hati gitu. Ya di hati. Caranya kos kumaha gitu. Kira-kira gimana ngejelasin Bapak kalau gitu? Anak minta cara. Kita jelasin di apa? Di hati. Dihapus semuanya kadang. Udah pokoknya di hati niat aku puasa gitu. Yang ini dibuang dia bikin sendiri kadang. Nah, ini kan kadang-kadang tidak fair dalam hal seperti itu. Nah, makanya ada sebuah doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan keberkahan
kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi minta berkah, ya. Ini berkah ini kan salah satu permintaan yang Nabi suruh di semua keadaan. Mau nikah minta apa, Pak? Doa berkah, barakallahu lak. Bahkan ketika kita bahas apa? Kenapa di situ ada barakallahu lak sampai 2 kali? Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya Pak kata berkah yang pertama dengan kata berkah yang kedua? Kalau kagak ngerti, ini kayaknya penghamburan bahasa diulang-ulang. Ya, diulang-ulang boros. Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa bedanya kira-kira? Yang pertama berkah, yang kedua tapi beda ujungnya. Yang satu barakallahu laka, yang kedua barakallahu alaika. Singkatnya apa? Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu ketika engkau mendapatkan kenikmatan. Wa barakallahu alaika, dan memberikan keberkahan ketika engkau mendapatkan ujian. Bahasa kitanya, ketika susah, ketika senang, senangnya jadi berkah, ketika susah, susahnya. Ustaz, emang ada susah yang berkah? Ustaz? Emang ada susah yang berkah? Ada. Susah yang berkah, masalah yang berkah adalah masalah yang semakin dekat kita kepada Allah. Masalah itu lebih baik kalau mendekatkan kita kepada Allah daripada nikmat menjauhkan kita dari Allah. Lebih baik punya masalah, lebih baik miskin kalau kemiskinan mendekatkan kita kepada Allah daripada kaya kalau kaya ini menyebabkan kita sombong dan jauh dari Allah. Ini yang disebut dengan miskin yang lebih baik daripada kaya. Miskin yang menyandarkan kepada Allah daripada kaya yang memisahkan kita dari Allah. Itu makna barakallahu laka wa baraka. Berkah ketika punya nikmat, berkah ketika punya masalah. Kan begitu. Kalau bahasa milenialnya, kopi itu pahit Pak, tapi supaya enak dicampurin apa Pak? Campurin gula, campurin apa lagi? Susu, creamer, jadilah cappuccino. Wih, mantap. Masalah itu pahit, supaya jadi enak, supaya jadi manis, diapain Pak? Dicampurin sabar, dicampurin ridho, dicampurin ikhlas. Itulah nanti musibah yang berubah jadi anugerah. Kan begitu. Kalau nasi sudah jadi bubur, jangan dibuang Pak. Nasi sudah jadi bubur, kasih kecap, kasih kacang, ayam min setengah kilo, kerupuk, kaldu. Lebih mahal dan lebih enak daripada apa? Nasi. Makanya peribahasa itu harus diseluskin Pak. Aduh, gimana nasi sudah jadi bubur? Gampang, kecapin, kacangin, kalduin, kerupukin, ayamin, jadi bubur Cianjur, enak tuh. Kan begitu masalah. Itu makna berkah. Makanya apa yang diminta berkah semua. Karena kalau sudah berkah selesai hidup ini. Ya. Jadi ada seseorang ngobrol, saya sedang beberapa orang ngobrol. Ya, sampai saya bikin status itu. Jadi status saya itu hasil daripada obrolan. Ada seorang istri yang galau, dilematis. Arek ngadoakeun salaki sukses sieun kawin deui. Teu didoakeun sukses hirup balangsa. Bingung udah si istri. Ngedoain suami sukses takut apa? Kawin lagi. Teu didoakeun sukses hirup balangsa sangsara. Akhirnya si istri bingung ngadu anak bos kemana. Dan begitu. Kenapa sebabnya? Karena istri diuji ketika suami tidak punya apa-apa, suami diuji ketika dia punya apa-apa. Kan itu masalahnya. Nah ini Pak bisa dibantah lah, ini kan asumsi saya, itu asumsi. Jadi statement itu kan bisa dibantah. Betul nggak Pak Abdurrahman ya? Jadi Ibu jangan marah dulu, tenang aja Bu nanti gitu ya. Jadi gitu. Suami istri diuji ketika suami punya apa-apa. Suami diuji ketika istri diuji ketika suami tidak punya apa-apa. Itu diuji.
Nah, sedangkan suami diuji ketika punya apa-apa. Ini serius, jadi ada istri, ini aduan misalnya. Kalau dia mau ngadoakan suami, arek dia doakan sukses, dia doakan sukses, pas sukses dia kawin deui, teu didoakan sukses, sangsara hirup. Hanya ngado anak bos kumaha, istri saya nyeletuk, kata istri saya, aku doakannya jangan doakan sukses, doakan berkah ya. Kata istri saya nggak pernah ngedoain suami saya sukses, ngedoain mudah-mudahan suami saya berkah, kerjaannya berkah, ininya berkah, nggak pernah. Mudah-mudahan suami sukses, nyobain berkah. Karena kalau sudah berkah selesai. Saya pantesan saya ini terus hidup nggak mau gini ternyata. Di doa ini bukan doa sukses kan, doa berkah kayaknya gitu loh ya. Jadi karena kalau berkah semuanya jadi kebaikan kan begitu. Kan ada 5 makna berkah Pak ya, yang saya kutip dari 5 makna berkah. Saya kutip dari Lisanul Arab Ibnu Mansur dan bukunya Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Ada 5 makna berkah kalau kita terjemah. 3 dalam Lisanul Arab. Dalam Lisanul Arab berkah itu artinya kan subul khair. Berkah itu artinya tetapnya kebaikan. Makanya di satu akar kata dengan kata birkah. Birkah itu bahasa kitanya kan kolam. Kolam itu kan airnya diem, tetap. Artinya berkah itu adalah subul khair. Kebaikan itu tetap melekat dalam diri. Sebelum jadi pejabat dia baik, setelah jadi pejabat dia baik, maka jabatan itu jabatan yang apa? Yang berkah. Sebelum dia jadi orang kaya tetap baik, setelah jadi orang kaya dia tetap apa? Baik. Itu namanya apa? Berkah. Sebelum dia dapat kursi, baca ayat kursi, setelah dapat kursi tetap baca ayatnya, itu namanya apa? Tapi kalau sebelum dapat kursi ayatnya rajin, setelah dapat kursi ayatnya hilang, itu namanya kursi yang tidak. Nah, itu pertama berkah karena subut namanya. Melekat tetap. Nah yang kedua kata Ibnu Mansur apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kasratul khair. Bukan hanya tetap tapi bertambah dia. Sebelum kaya sedekahnya sekian, setelah kaya dia bertambah sedekah. Sebelum kaya dia ternyata yang dijamin sama dia, yang ditanggung sama dia misalkan 1 orang, setelah kaya ada 5 orang, itu bertambah namanya. Sebelum dapat proyek dia hanya bisa sedekah sekian, sudah dapat proyek maju lancar, bertambah. Itu namanya berkah, ziyadatul khair. Di atas yang subut menetapkan, yang kedua meningkatkan. 3 jalbul khair. Jalbul itu mengundang. Jadi bukan hanya bertambah, bukan hanya tetap, tapi dia mampu mengundang dimanapun dia berada, bahkan kekuasaannya, kekayaannya, ilmunya, mengundang, menghadirkan, mendatangkan berbagai macam kebaikan. Kehadirannya mendatangkan kebaikan, ketiadaannya menyebabkan orang kangen, dan kematiannya menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Itu namanya jalbul khair. 3-nya. Yang keempat apa? As-sa'adah kata Imam Ghazali. As-sa'adah itu kebahagiaan, ketenangan. Jadi berkah itu membahagiakan, menenangkan. Dan yang kelima an-nama. An-nama itu tumbuh dan berkembang. Jadi berkah itu adalah tumbuh dan berkembang. Tandanya sudah harus selesai ngomong kayaknya. Belum? Hah? Oh ini masih panjang. Itu kode apa tadi? Jadi lanjut nih. Jadi gitu Pak. Jadi itu berkah. Jadi subutul khair, ziyadatul khair, jalbul khair, as-sa'adah, an-nama. An-nama itu apa? Tumbuh berkembang. Dan kalau sudah berkah Pak, selesai Pak. Makanya kita mau makan, Allahumma barik lana, supaya makan itu jadi berkah, enggak jadi masalah. Ini kadang-kadang makan lapar, makan sian apa namanya, takut ada efek depan, lain efek samping, efek depan. Diharapnya nggak barang dulu kadang-kadang. Ya itu namanya efek depan. Ini kan dia biasanya kita efek samping nih, ini mah nggak efek apa? Efek depan. Nggak makan lapar, makan takut ada efek depan. Itu efek depan, bukan efek samping. Karena biasanya kalau bapak-bapak ke depan Pak, bukan ke samping gitu ya. Itu namanya efek depan gitu ya. Bukan efek samping. Serba salah, makanya minta berkah. Ya Allah, makanan ini jadi berkah.
nggak usah takut makan berkah. Ya saya makan aja Pak. Ya, kadang-kadang diperiksa juga, alhamdulillah normal, gitu ya. Artinya berkah itu minta apapun berkah, minta tempat tinggal yang berkah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang penuh berkah. Ya, berkah itu nggak ada dalam ilmunya siapa? Ilmunya Barat gitu ya, nggak ada memang. Berkah itu hanya ada dimiliki oleh ilmunya umat Islam. Ya. Apa Pak? Kalau dalam Barat itu berkah apa Pak istilahnya? Susah. Nggak ada. Hah? Dapat banyak, bukan dapat berkah. Ya kalau mereka mencari uang kan sebanyak-banyaknya, mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Kalau kita mencari rezeki seberkah-berkah kan begitu. Jadi kalau ekonomi materialistik kan mencari uang sebanyak-banyaknya, makanya bahasanya dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Makanya mereka makin kecil untungnya makin gede. Makanya mereka kalau pakaian juga kan kecil, irit, nyepret. Pakaian anak dipakai oleh orang tuanya kadang-kadang. Jadi semakin kecil semakin mahal. Betul mereka. Kalau misalkan kita gamis mahal kan wajar Pak ya, bahannya banyak gitu loh ya. Iya Mas, semakin minim semakin apa? Mahal. Itu saya pernah jalan-jalan Pak ke satu mall yang baru di Tajur itu. Nganter istri, sengaja nganter istri. Ayah kacamata, pakaian perempuan, pakaian dalam itu harganya 500.000. Astagfirullahaladzim. Celana kita aja nggak nyampe segitu kadang-kadang itu. Iya pakaian dalam. Akhirnya orang karena pakainya 500.000 dipakai di jeruk saya, mendingan dipakai di luar kemana ini? Kan kacau dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan segede-gedenya. Tapi kalau kita kan mendapatkan keuntungan yang seberkah-berkahnya, itu beda pola pikir. Karena modal keuntungan segede-gedenya kan muncul korun nanti. Makanya tidak sedikit kadang-kadang muncul pengusaha korun dia, duitnya banyak tapi pelitnya minta. Tapi ada orang yang biasa tapi berkahnya luar biasa. Makanya kita cari bukan banyaknya tapi berkahnya. Dan kalau sudah berkah Pak, selesai semuanya. 5 poin itu ada. Tidur tenang, makan enak. Udah tuanya, udah pensiunnya pun biasa aja Pak. Tapi ini enggak Pak. Ketika dia jaya, hebat, gagah, begitu pensiun aja stresnya minta ampun. Hidupnya susah dan lain sebagainya. Tidak bisa menikmati. Ya karena dalam agama kita itu kan ada konsep berkah itu Pak. Kita itu kadang-kadang lebih memprioritaskan SHM daripada HGB kadang. Ya. Betul Pak? Apa SHM Pak? Sertifikat hak. Kalau HGB apa? Hak guna bangunan, hak guna pakai Pak. Kita kadang-kadang fokus ke SHM, padahal kita ngepakai kagak, itu masalahnya. HGB itu kan hak guna pakai. Kaja nunggu bangunan batur, kita yang pakai, kan begitu masalah. Enak kan begitu. Penjaga villa kan punya HGB, walaupun SHM-nya punya majikannya, punya bosnya. Yang punya SHM adalah bosnya, yang hak guna pakai adalah penjaganya. Mana nama hiburan tiap hari di villa, kita mah kadang-kadang mau nyari villa udah bayar, nyarinya susah. Ya tiap hari aku di villa, digaji, di villa, tembayar listrik, tembayar naon, hiburannya dibayar. Nah inilah yang punya HGB bukan SHM kan. Jadi kita kadang-kadang fokus kemana? SH bukan guna pakai aja penting enak. Ya jadi itu berkah itu begitu. 5 itu thubutul khair, ziyadatul khair, jalbul khair, as-sa'adah, an-nama, tumbuh berkembang. Tumbuh dan berkembang itu ya ada orang kadang-kadang nanya gimana kok bisa tumbuh berkembang? 1 juta dikurangi 2,5% misalnya. Ya 25.000. Kok bisa disebut dengan tumbuh berkembang? Orang berkurang kok berkembang sih? Ya, orang kurang kok berkembang.
berkembang ini kan bahasanya kan Pak banyak. Mungkin nominalnya tidak tambah saat itu, tapi yang 2,5% kan bisa berkembang dalam bentuk yang lain. Apa bentuk yang lainnya? Gara-gara dia dikeluarkan 2,5%, 25 itu udah 1 juta. Pas ketika ada copet ternyata uangnya aman. Pas ada kecelakaan dia dijaga Allah, diselamatkan. Itu 25.000, bisa jadi bentuknya ke situ. Makanya kalau maaf luruskan saya kalau salah ya, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu gimana tuh Pak Abdurrahman? Kan ada hukum kekekalan energi. Apa saya dulu kalau pernah dengar itu dari Ustaz Hendrik gitu ya. Energi kita ini kan, energi yang keluar ini kan nggak hilang sebetulnya. Energi ini kan bisa berubah bentuk. Misalkan bisa jadi energinya keluar tapi bentuknya berubah jadi panas, berubah jadi dingin dan sebagainya. Sama sebetulnya. Apa yang kita keluarkan itu bisa jadi tidak berbentuk A ketika dikeluarkan A, tapi bisa berbentuk yang lain. Dikeluarkannya 2,5%, nggak balik lagi yang 2,5%, tapi kita diselamatkan dari musibah. Tapi anak kita jadi soleh, tapi tubuh kita jadi sehat, tapi hidup kita jadi tenang. Dibandingkan ada orang punya uang 1 juta, nggak mau dia keluarkan 2,5%. Enak aja dikeluarin, kita yang usaha, kita yang capek, kita yang kerja. Ngapain dikeluarin? Nggak dikeluarin sama dia 1 jutanya. Pulang dia kerja dapat gaji 1 juta, nggak mau dikeluarin, dia pakai motor kecelakaan. Pas sudah kecelakaan ada orang yang nolongin, padahal mengambil duitnya. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, pas dilihat ternyata dompetnya udah diambil uang 1 jutanya. Pas di rumah sakit mau pendaftaran, bapak harus ada uang, bingung dia. Karena bingung semuanya, akhirnya pinjamnya pinjam online. Udah begitu dia pas pinjam online 1 juta lagi, ternyata bunganya adalah sampai 500.000, 1,5 juta. Udah begitu dia pulang dari rumah sakit, ditagih sama pinjaman ini, motornya diambil, dianya belum sehat, abang habis. Padahal 25% harusnya dikeluarin menyelamatkan. Gara-gara itu tidak dikeluarkan, ternyata uang hilang, badan sakit, nggak sembuh, motor diambil. Padahal kalau 2,5% saja dia keluarin, bisa jadi itu berubah jadi yang lain. Ini namanya an-nama artinya tumbuh berkembang. Jadi bisa jadi tidak bentuk A-nya, tapi dia berubah dari bentuk yang lain. Kan begitu sih. Itu tumbuh berkembang. Nah memang kan ini apa namanya ya, tadi kalau pakai logika memang susah. Tapi dalam hidup ini kan tidak ada sesuatu yang di luar logika, atau ada pakai logika tapi bukan logikanya matematika, tapi logika metafisika. Saya baru baca tuh Aristoteles ternyata pernah nulis tentang logika metafisika. Jadi tunggal bukunya teman saya yang punya, saya minjem, kata dia cari aja Ustaz, karena kalau udah minjem buku biasanya suka nggak balik lagi gitu gimana gitu. Itu ternyata Aristoteles itu pernah nulis dia tentang logika metafisika. Jadi bukan hanya logika matematika. Tapi saya belum baca isinya yang dimaksud metafisika oleh Aristoteles kan seperti apa. Karena kalau saya baca buku, kalau kita di pesantren kan kitab mantik itu juga kan salah satunya mengkritisi terhadap logikanya Aristotelian kan. Karena Aristotelian itu kan logikanya logika formal, terlalu materialistik ya. Tapi kan mantik itu logikanya logika non formal. Jadi ternyata dalam mantik itu kan ada 2 bentuk logika, logika formal, logika non formal. Nah, logika non formal itu kalau dalam bahasa ilmu mantiknya namanya adalah fallacy logic, logical fallacy, kerancuan di dalam berlogika. Nah ini yang kedua seperti itu. Nah yang ketiga, keistimewaan bulan Rajab itu dia adalah bulan yang di dalamnya terjadi banyak peristiwa-peristiwa besar. Nah salah satunya adalah peristiwa yang spektakuler ya, dan sampai sekarang menjadi perhatian para saintis ya, adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai sekarang itu belum terpecahkan secara sains tentang peristiwa itu, karena sulit. Kalau mungkin dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dalam waktu Nabi sekitar beberapa menit ya, taruhlah misalkan Nabi 15 menit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Kalau sekarang kan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 15 menit ini kan logik, karena ada pesawat supersonik yang punya kecepatan kan bisa seperti itu. Kan begitu. Ya, yang melebihi kecepatan apa? Suara. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ini kan susah. Sidratul Muntaha itu di mana, Pak? Hah? Sidratul Muntaha itu kan di Lauhil Mahfuz, mungkin ke sana, langit ke-7. Coba nanti saya PR nih bagi yang dulu di sains, coba ya. Kira-kira berapa jarak Masjidil Haram dari bumi ke langit ke-7 itu berapa jaraknya? Ya. Sekian miliar cahaya. Cahaya kecepatannya tinggi banget. Terus masih sekian miliar jarak cahaya. Sekian miliar jarak cahaya. Kecepatan cahaya berapa? 1 detiknya. Bro. Tapi panjang jadi tidak ada, jadi energi ke orang. Taruhlah saya pernah baca kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Jadi kalau misalkan ternyata 4 jam yang ditempuh Nabi ke atas dan 4 jam ke bawah, berarti kan 8 jam. Itu kalau misalkan ternyata dalam waktu 4 jam itu dikali 300.000 per detik itu dia sampai berapa miliar cahaya kecepatannya. Paling sampainya nggak sampai langit ke-7. Itu katanya sampai kepada planet Merkurius atau apa, nggak sampai ke langit ke-7. Dan itu pun kalau dihitung dengan logika, kalau ada materi yang bergerak dengan kecepatan seperti itu kan nggak bakalan kuat, rusak. Karena cahaya itu kan begitu halus. Kita boro-boro kecepatan kayak begitu, naik motor 80 km per jam dia langsung ongkek asup angin, gitu. Ya, naik motor 80 km per jam langsung apa? Langsung masuk angin. 100 km per jam langsung masuk rumah sakit kayaknya. Ini 300.000 km per detik. Jadi kalaupun ada materi yang melaju dan bergerak kecepatan seperti kecepatan cahaya, materi itu pasti hancur, pasti lebur. Ya bakalan retak. Dan Nabi 4 jam bolak-balik 8 jam, PP itu 8 jam. Nah, sampai sekarang nggak ada para saintis di tanah. Terakhir saya baca artikelnya Profesor Fahmi Amar itu begitu. Profesor Fahmi Amar itu kan peneliti muda di bidang apa? Tiga, sekarang BRIN. Kan begitu. Kirain saya mau dapat jawaban, saya bolak-balik. Ya sampai saya akhirnya tulis balik. Ya, Isra Mi'raj Nabi. Pahami dalam logika nahwu, bukan logika sains. Lebih baik kita pakai bahasa yang digunakan Allah untuk menelitinya, untuk menganalisisnya, daripada pakai bahasa sains yang sampai detik ini pun masih misteri. Nah, karena kita bukan orang sains, saya lebih baik pakai bahasa yang digunakan Allah. Dari kata subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kenapa pakai asra bukan saro? Kenapa bi 'abdihi bukan bi rasuli? Lebih baik kita analisis pakai bahasa yang digunakan Allah. Lebih mudah dibandingkan kita pakai sentence, walaupun itu ditantang. Kan begitu memang Allah menantang kan. Ya ma'syaral insi wal jin, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu illa la tanfuzu illa. Silahkan aja. Kalau ente merasa hebat, ilmu kalian merasa hebat, teliti Isra Mi'raj, teliti silahkan. Tembus langit oleh kalian. Kalian tidak mampu menembus illa bisultan, kecuali dengan sultan. Illa bisultan, silahkan. Tantang sama Allah, kita ditantang. Ternyata memecahkan misteri Isra Mi'raj saja masih apa? Yang satu saja kita belum. Makanya di dunia ini begitu. Jangan terlalu sombong dengan keilmuan kita. Ya memang kalau misalkan apalagi Nabi pernah membelah apa? Segede kumaha eta bulan dibelah kuna can panas, belum gede, logika kagak nyampe. Tapi itu kan mukjizat namanya. Jangankan urusan-urusan besar seperti itu, urusan kecil pun kadang-kadang akal kita tidak mampu menyentuh itu. Tetapi silahkan, artinya Allah menantang manusia yang memiliki keilmuan, silahkan ya untuk mengkaji. Jadi makanya
Isra Mi'raj itu sebetulnya Pak bisa kita kaji dari berbagai macam sisi. Sisi apa saja itu luar biasa, ya. Bukan hanya sohibul hikayat, cerita naik puro, kadieu, bukan, tapi kaji dari berbagai macam sisi. Ada insight yang berbeda untuk meneliti, mengkaji, melihat tentang peristiwa. Nah, ini Rajab termasuk bulan yang di dalamnya ada peristiwa besar itu. Apa itu hikmahnya? Ya nanti insya Allah kita akan bahas secara detail sebetulnya ya, tentang bagaimana sebetulnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Minimal kita lihat dari esensinya, substansinya, dari spiritnya, ya bukan hanya dari sisi hikayatnya. Karena gini, Quran ini kan turunnya 14 abad yang lalu, tapi spirit Quran itu kan tidak akan pernah mati. Jadi peristiwa itu pun begitu. Makanya saya nulis tentang spirit Isra Mi'raj dalam konteks kita kekinian seperti apa, supaya lebih implementatif gitu, ya, supaya lebih aplikatif seperti apa. Ini bisa dianalisis dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah ketika menjelaskan tentang peristiwa itu. Itu barangkali ya tentang 3 hal saja ya terkait dengan Rajab. Dia adalah bulan istimewa karena dimasukkan dalam bulan haram, Miftahul Asyhuril Khairi wal Barokah, bulan pembuka kebaikan keberkahan. Dan ketiga, ada peristiwa besar yang sangat dahsyat yang diabadikan Allah dalam Quran. Dan peristiwa ini akhirnya sampai kita laksanakan. Buahnya adalah cara interaksi dengan Allah, cara komunikasi dengan Allah melalui ibadah sholat kita sehari-hari. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semoga Allah kepada kita semua. Kalau ada sesuatu yang perlu di sharing silahkan. Boleh tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz, sedikit Ustaz berkenaan dengan lewat Allah di Ashurul Hurum ini kan ya. Tadi Ustaz menyebut hukum kekerasan energi gitu. Kalau menurut saya hukum kekerasan energi itu minimal, tidak hanya minimal terhadap lewat Allah. Jadi misalnya bensin dijadiin gerak mobil itu tidak optimal, tidak 100% gitu. Karena masih ada yang hilang walaupun yang kiri dengan yang kanan bareng. Tapi kalau misalnya kita memberikan harta kita punya uang 1 miliar, 2,5%, 25 juta kita berikan ke orang. Itu hasilnya bukan hanya 25 juta. Misalnya kita didik anak yatim sehingga dia punya ilmu, terus bisa membuat kebaikan, hasilnya jauh lebih besar 25 juta. Jadi lebih dari lebih. Mantap, terima kasih. Jadi kalau pakai teori hukum kekanalan energi aja itu minimalnya jasa seperti itu. Tapi ini kan di luar daripada minimal, di atas itu. Artinya kan ini bisa dijelaskan kepada orang-orang yang selalu mengandalkan tentang itu ya, bahwa yang dikeluarkan itu nggak bakalan balik lagi. Ternyata hukum kekanalan energi itu pasti ada hilang aja sedikit, tidak maksimal, tidak optimal. Terima kasih Pak. Ada yang lain Pak? Saya sebetulnya kalau misalkan ini senang sharing ya, karena kadang-kadang kan cara pandang saya kan hanya cara pandang terbatas ya. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang di luar keilmuan saya kan biasanya orang lebih memandang sesuatu lebih dalam ya, berdasarkan kapasitas daripada keilmuan. Makanya saya senang kalau misalkan diskusi itu dengan orang yang berbeda background. Karena kalau berbeda background itu kan kita akhirnya sharing, munazarah. Tapi kalau sama-sama satu background akhirnya debat gitu. Ya, Ustadz ketemu debat itu Pak. Nah, kalau Ustadz ketemu dengan profesor tanah Pak, bukan debat itu sharing namanya, saling menguatkan. Ustadz ketemu dengan pakar ekonomi, saling menguatkan. Ustadz ketemu dengan Ustadz, debat Pak, gitu kan. Nah, Pak kuat-kuat dalil kan. Nah, jadi gitu kadang Ustadz ketemu dengan Ustadz debat. Ustadz ketemu dengan pakar ini, pakar listrik, pakar sains itu tapi bisa itu. Saya senang kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang berbeda background, sehingga apa? Menambah keilmuan kita. Nah, kalau kita ketemunya dengan satu level, dengan satu rating, backgroundnya sama, yang ada apa? Debatnya akhirnya bakal. Nah itu yang senang kadang-kadang beda kerobian. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.